Coba. Khusus kan aku yang diwosut. Kos-kosan nggak aku. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu. Eh, Hari ini kita lanjut pelatihan untuk tahap 2. Kita langsung mulai saja ya. Apakah suara saya kedengaran Bapak Ibu? Sekarang Pak Jens. Jelas. Ya. Sebelumnya kan kita sudah pernah pelatihan di rektorat langsung. Ada beberapa dosen yang sudah ikut secara langsung dan ada juga beberapa yang nggak sempat ikut. Nah, eh, di awal pertemuan kemarin itu kami eh, apa namanya pelatihan cara masuk sampai dengan perubahan data. Nah, di sini eh, karena ada beberapa dosen juga yang baru bergabung dan mungkin belum tahu akunnya seperti apa, nanti bisa kami kirimkan sebentar eh, datanya, baik apa akun penggunanya, username dan passwordnya. Nah, kalau untuk dosen-dosen yang sudah ber-NIDN itu menggunakan NIDN, passwordnya menggunakan NIDN dan username juga menggunakan NIDN. Kalau untuk dosen-dosen yang DLB yang non-NIP itu menggunakan 10 angka terakhir di NIK masing-masing. Passwordnya juga demikian. Jadi sekali lagi, kalau untuk dosen tetap ataupun dosen yang memiliki NIDN, itu loginnya menggunakan NIDN, username NIDN, dan passwordnya NIDN. Kalau untuk dosen-dosen DLB yang baru bergabung di sini, itu menggunakan eh, 10 angka terakhir di NIK masing-masing. Begitu, begitu juga passwordnya. Nanti akan diarahkan untuk masuk mengganti mengganti password dan email baru. Kita langsung saja eh, ke menu SIM akademik. Kalau misalkan sudah tampil di Bapak Ibu, di SIM menu akademik itu akan tampil di Bapak Ibu ada beberapa menu yang tampil, beranda, terus jadwal perkuliahan, terus laporan dan pengaturan. Nah, kita ke menu perkuliahan atau mungkin di Bapak Ibu itu kalau tidak salah jadwal ya. Atau saya coba dulu satu dosen saja untuk saya loginkan. Saya coba lagi Pak Faki ya. Izin Pak Faki untuk saya Ya, gunakan siap. untuk sementara waktu. Em, saya coba Pak Faki dulu. Nah, ini kan sudah tampil nih di halaman profilnya, eh, dashboardnya si salah satu dosen. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah berhasil login, itu silahkan akan tampil seperti ini. Ada 3 menu. Kita ke SIM akademik, terus klik dosennya, dan akan ada bar menu yang seperti kemarin yang saya jelaskan. Ada beranda, bimbingan, jadwal perkuliahan, dan laporan. Kita langsung saja ke menu perkuliahan. Terus terus dipilih kelas kuliah. Nah, di kelas kuliah ini akan tampil semua mata kuliah yang diampu oleh si dosen yang bersangkutan. Ini misalkan Pak Paki ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 mata kuliah yang diampu oleh Pak Paki. Namun ada 3 kelas yang masih belum ada peserta kelasnya. Ini, ini yang ada kolom peserta itu. Mungkin karena mereka kelas ini ya Pak, apa mungkin mata kuliah pilihan. Nah, di beberapa ini saya coba untuk satu mata kuliah saja. Misalkan Pak Faki mau mulai perkuliahan di hari Rabu misalnya nih, sosiologi, komunikasi, konservasi. Ada 10 peserta yang di dalamnya kan. Ini yang ini di hari Rabu. Yang hari ini kan kita coba klik detail. Salah satu mata kuliahnya kita coba klik detail. Nah, akan tampil menu-menu yang ada di bagian samping sini. Tata kelas, ada detail kelas, dosen pengajar,
peserta kelas, kontrak kuliah, jadwal perkuliahan, resensi, kesan perkuliahan, jadwal ujian, nilai perkuliahan, kuesioner perkuliahan, RPS, dan tugas kuliah. Nah, yang Bapak Ibu bisa otak-atik adalah di detail kelas. Kemudian, namun di sini kalau boleh jangan diotak-atik lagi ya, jangan diubah lagi jadwalnya, karena kami sudah setting dari akademik jadwal yang sedemikian rupa untuk jadwal mingguannya. Nah, di dosen pengajarannya juga, kalau misalkan ada Bapak Ibu yang mungkin tim teaching atau eh, di lain waktu berubah tiba-tiba ternyata cuman satu dosen yang mengajar, itu bisa diubah juga seperti itu. Nah, di menu peserta kelas Bapak Ibu bisa lihat daftar mahasiswa yang masuk di absensi nanti. Nah, di kontrak kuliah ini yang penting Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu bisa isikan isi kontrak kuliah atau daftar eh, materi submateri per pertemuan. Terus bisa diinput juga untuk dokumen kontrak kuliahnya atau RPS mungkin atau silabus yang bisa diinputkan ke sini. Jadi Bapak Ibu bisa klik edit dan bisa atur di bagian sini. Si kontrak kuliahnya, terus dokumen kontrak kuliahnya itu bisa diisi. Nah, yang terpenting adalah yang di bagian sini Bapak Ibu, di bagian jadwal perkuliahan. Nah, karena ini belum tampil nih jadwal perkuliahan per pertemuannya, belum saya generate. Saya coba generate dulu ya Bapak Ibu. Ini mata kuliah Sosiologi Konservasi. Ini yang bisa generate jadwalnya per pertemuan itu hanya kami di bagian admin universitas dan admin fakultas atau dalam hal ini Bapak Ibu Kasubag. Jadi mungkin Pak Kiki, Pak Jahri, Pak Berson itu bisa otak-atik atau Pak Ibu Ain itu bisa. Saya coba dulu salah satu mata kuliah yang bisa di. Oh, mungkin ada yang sudah sempat saya ini ya, ini rate ya. Sosiologi Komunikasi Konservasi. Bukan mata kuliah. Jangan mata kuliah kelas. Komunikasi Konservasi. Tunggu ya Bapak Ibu, kami coba setting salah satu mata kuliah yang kami generate-kan jadwal perkuliahannya. Iya. Jadwal perkuliahan. Oke. Itu sudah Pak Dika sudah coba generate kan? Saya coba lihat lagi ya Pak. Ini di bagian sini jadwal perkuliahan akan muncul tampilan seperti ini Pak, Bapak Ibu. Jadi akan muncul sesi 1 sampai sesi 16 atau pertemuan 1 sampai pertemuan 16 yang digeneratkan sesuai yang kita jadwalkan mingguannya seperti itu. Nah, Bapak Ibu pasti bertanya-tanya kenapa dimulai dari ada yang dari tanggal 2 September, tanggal 1 September, terus berakhirnya di bulan Desember. Padahal perkuliahannya itu sampai Januari. Nah, ini sengaja sudah kami setting dari awal perkuliahan itu di sistem itu mahasiswa itu diterima dan aktif perkuliahan itu dari tanggal 1 September. Itu sesuai kalender akademik yang ada. Nah, jadi eh, ini dihiraukan saja Bapak Ibu eh, apakah dia sudah mulai lebih dulu ataupun eh, nanti belakangan itu nanti disesuaikan. Jadi terserah Bapak Ibu apakah memulai pertemuan satu pertemuan 2 kali pertemuan sekaligus atau bagaimana. Itu terserah. Jadi nanti Bapak Ibu yang menyesuaikan. Untuk hari dan waktunya ini, hari, waktu dan ruang kuliah ini tinggal Bapak Ibu sesuaikan dengan kondisi yang ada. Apakah sudah mulai duluan atau nanti mulai pertemuan keberapa begitu. Nah, eh, saya ambil salah satu contoh di pertemuan 1 nih. Ini kan akan tampil pertemuan nih Bapak Paki mungkin bisa memulai perkuliahannya itu misalkan sesi 1 nih pertemuan pertama itu diklik bagian aksi terus mulai perkuliahan. Terus ya yakin ini perkuliahan di pertemuan pertama nih pada hari Rabu di jam 8 di ruangan RK3 untuk mata kuliah Sosiologi Komunikasi Konservasi kelas 5A atau semester 5 itu sudah berstatus dimulai. Nah, akan tampil di bagian bawah, Bapak Ibu perhatikan menu lagi bagian samping,
ada menu presensi kelas. Nah, presensi kelas akan secara otomatis tergenerate seperti ini. Yang Bapak Ibu perhatikan adalah di eh, icon isi absensi, isi presensi. Nah, isi presensi, saya coba klik, ini akan muncul semua mahasiswa yang Bapak Ibu akan presensi. Bapak Ibu bisa klik sekalian, akan tercentang hadir semua atau satu persatu. Misalkan Sri Indriani Palu, itu misalkan izin atau sakit atau alfa atau hadir, itu bisa diisi Bapak Ibu. Terus diklik disimpan, eh, dia akan muncul rekapan. Coba saya coba salah satu ya Bapak Ibu. Simpan. Kami bisa lihat lembar presensinya. Ini, di bagian mahasiswa, di print mahasiswa, lembar presensi. Ini akan muncul mahasiswa yang sudah eh, tampil presensinya. Seperti itu. Ini seperti ini Bapak Ibu. Laporan presensinya, si di pertemuannya, karena ada 16 pertemuan, hadir semua. Seperti itu. Nah, ini kan kami belum setting di parafnya itu Kaprodinya, Ketua Prodi. Nah, setelah itu Bapak Ibu kalau misalkan sudah berhasil hadir 10 orang, misalnya sudah 100%, terus sudah bisa di apa namanya eh, di setting absensinya, itu Bapak Ibu bisa lihat lagi di jadwal perkuliahan yang tadi di pertemuan pertama itu Bapak Ibu bisa lihat atau klik detail, terus klik edit. Ini distatuskan apakah masih dimulai atau selesai atau misalkan digantikan atau dikembalikan lagi terjadwal. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu setting selesai, menyatakan pertemuan pertama sudah selesai. Seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu di detail jalan perkuliahan, Bapak Ibu juga bisa eh, lampirkan bagian bawahnya lampirkan materi, kemudian dokumen presensi yang tadi, kemudian dokumen dokumen jurnal atau jurnal perkuliahan yang Bapak Ibu biasa isi eh, materinya apa, terus dosen yang mengajar siapa, itu bagian lembaran kedua dari absen mahasiswa. Kemudian rencana materinya ditulis dan realisasi materinya ditulis seperti apa. Nah, ini kalau misalkan sudah diisi Bapak Ibu, dia akan tampil di yang tadi, di presensi kelas tadi, tertulis di sini, rencana dan realisasi materi. Nah, setelah Bapak Ibu bisa print, itu akan muncul di laporan presensinya Bapak Ibu atau di jurnal perkuliahan Bapak Ibu. Seperti itu. Untuk eh, pasti Bapak Ibu bertanya, Pak, bagaimana dengan kami yang dosen-dosen mungkin eh, setiap pengajarannya, setiap perkuliahannya, setiap sesi pertemuannya itu kami serentakkan offline semua, tidak perlu lagi secara online di sistem ini. Nanti di akhir kita akumulasi secara manual semua absensi itu bisa juga Bapak Ibu. Jadi ada absensi manual dari Kasubag, dari fakultas, itu mereka yang akan cetakkan lembar presensinya di awal pertemuan itu ada dua lembar, lembar presensi mahasiswa dan lembar presensi si dosen yang bersangkutan, yang mengajar, seperti itu. Dan ada jurnal perkuliahannya. Nah, itu Bapak bisa lakukan di awal perkuliahan bisa, diminta ke Kasubag juga bisa. Bapak Bapak Ibu juga bisa nanti di akhir perkuliahan bisa cetak secara online di Syakat yang ada ini seperti itu. Jadi terserah Bapak Ibu apakah metodenya di awal perkuliahan meminta fisiknya saja atau nanti terakhir di kita bisa cetakan dari hasil yang ada di Syakat. Nah, Bapak Ibu di sini juga Bapak Ibu bisa setting untuk kuesioner apa namanya penilaian kelas. Jadi ada feedback dari mahasiswa menilai bagaimana perkuliahan Bapak Ibu itu dilaksanakan, kesannya mereka begitu. Tapi ini kami belum setting kuesionernya sehingganya belum muncul di bagian sini. Itu nanti kami akan setting untuk pemenuhan IKU nanti, IKU kelas kolaboratif. Nah, selain itu Bapak Ibu, ini bisa ada jadwal ujian, ada apa namanya, nilai perkuliahan. Itu nanti kami dan
pangkalan data akan setting lagi untuk kalau misalkan Bapak Ibu mau settingkan jadwal ujiannya dan sudah mau input nilai juga bisa. Jadi nanti kami akan settingkan. Nah, di bagian sini ada RPS. RPS ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian yang inputkan yang punya mata kuliahnya. Namun sengaja di sini kami belum bisa setting per mata kuliah siapa yang punya RPS-nya sehingga bisa diinput di sini. Nah, itu kalau misalkan Bapak Ibu punya format RPS-nya, itu bisa diserahkan ke kami di pangkalan data dan kami yang akan inputkan ke sistem di masing-masing mata kuliah yang ada di sistem. Nah, yang paling menarik ini Bapak Ibu, di sini juga ada fitur menambah tugas perkuliahan, tugas kelas atau tugas kuliah eh, di masing-masing mata kuliah. Jadi misalkan Bapak Ibu nih, misalkan Pak Faki mau kasih tugas di pertemuan kelima misalnya sebelum UTS, itu bisa diklik tugas kuliah, terus klik tambah tugas, pilih pertemuannya pertemuan keberapa, misalnya pertemuan ke pertama ya, pertemuan pertama misalkan itu judul tugasnya apa, terus keterangan tugasnya seperti apa, awal pengumpulannya seperti apa, tanggal berapa dan akhir pengumpulannya tanggal berapa, terus dilampirkan nih dokumen tugasnya, apakah dalam bentuk PDF, dalam bentuk dokumen, ataupun PPT, Excel, atau gambar itu bisa Bapak Ibu. Jadi itu akan muncul secara otomatis akan muncul di room kelasnya si mahasiswa. Akan tampil di bagian sini. Akan ada pemberitahuan mata kuliah ini punya tugas di tanggal begini, pelaporannya seperti ini. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Eh, jadi mungkin lebih dan kurangnya hanya itu yang bisa kami sampaikan terkait perkuliahan, pelaksanaan perkuliahan. Nanti Bapak Ibu kalau misalkan memerlukan yang tadi yang saya sampaikan, apakah dalam bentuk fisiknya di awal, terus tanda tangan manualnya, kehadirannya di tanda tangan manual, terus apa namanya, silabusnya atau kontrak perkuliahannya ditulis Bapak Ibu secara manual di kertas, di lembar itu bisa diminta di bagian kasubag, itu mereka akan printkan akan cetakan dari sistem yang ada, tapi masih dalam bentuk kosong, format kosong, dalam bentuk Excel ya, Bapak Ibu. Itu nanti akan diserahkan ke Bapak Ibu kalau misalkan diperlukan. Kalau misalkan Bapak Ibu maunya eh, secara online terus-menerus atau menggunakan sistem juga secara terus-menerus, itu juga bisa. Jadi nanti di akhir akan kami coba cetakan yang hasil akhirnya seperti itu. Nah, eh, yang lain Bapak Ibu yang mungkin yang belum ikut kemarin, sempat ikut kemarin, seperti yang saya sampaikan kemarin, di sini ada 4 menu ya, 5 menu yang penting, itu yang ya ini di bimbingan. Bapak Ibu juga sekarang sudah bisa melihat anak-anak bimbingannya karena Bapak Ibu Kasubag Fakultas sudah memplot untuk anak-anak apa bimbing akademiknya, anak-anak PA. Gitu. Misalkan ini Pak Paki punya ada sekitar 9 orang yang eh, sebagai anak PA-nya Bapak Fakih seperti itu. Nah, eh, mungkin yang lain ini adalah fitur yang sangat berguna untuk Bapak Ibu dosen tetap yang sudah ber-NDN ya. Kalau untuk Bapak Ibu yang dosen DLB mungkin yang paling penting itu adalah di bagian sini, menu perkuliahan. Itu ada mata kuliah, ada kelas kuliah dan jadwal perkuliahan yang di sini, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat masing-masing mata kuliahnya. Di sini bisa dilihat ada kolom yang PJMK atau penanggung jawab mata kuliah. Bisa dikatakan bahwa yang mana Bapak Ibu itu penanggung jawab mata kuliah ataupun sebagai tim teaching yang lain. Nah, dari Bapak Ibu terserah mau di settingnya apakah tim teaching yang pertama atau penanggung jawab yang pertama yang mengajarkan perkuliahan ke mahasiswa atau yang kedua juga bisa. Jadi terserah Bapak Ibu yang maunya dimulai dari mana. Sekali lagi Bapak Ibu saya ingatkan untuk yang menu terpenting itu sekarang adalah di menu perkuliahan di kelas kuliah. Dan silakan dilihat jadwalnya, jadwal mingguannya. Terus apabila kalau misalkan belum, misalkan nih pengantar ilmu kehutanan belum tampil jadwal perkuliahannya seperti ini masih kosong dan Bapak Ibu tidak bisa klik aksi set pertemuan itu nanti disampaikan ke Kasubag atau ke kami.
Itu nanti kami akan settingkan sehingga muncul generate pertemuannya pertemuan 1 sampai pertemuan 16 seperti yang tadi. Seperti mata kuliah yang saya coba tadi. Yang ini ya, yang ini. Seperti ini. Ini saya setting di awal ulang ya Pak Fakih. Mohon maaf. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Mungkin sampai di situ ada Bapak Ibu yang mungkin ingin bertanya atau mau konsultasi tentang akun Siakatnya, dipersilakan Bapak Ibu. Atau mungkin Bapak Ibu sudah paham ya Bapak Ibu sampai di situ. Oh ya, ini ada eh, yang chat ke saya, Pak Tian, bagaimana dengan input nilai, penginputan nilai. Nah, penginputan ini nilai kan sudah kami jadwalkan, nanti akan ada tanggal atau akan ada penjadwalan penginputan nilai. Di sini akan ada menu penginputan nilai seperti yang kemarin yang Pak Imran tanyakan ke saya, bagaimana dengan format nilai yang ada. Nah, itu untuk saat ini kami belum setting secara sempurna format nilainya itu untuk kehadiran, terus tugas, apa itu semua itu belum kami sempurnakan ya Bapak Ibu. Tapi kalau ke depannya sudah kami sempurnakan sembari berjalannya perkuliahan, itu akan kami inputkan ke sistem. Ini seperti ini contohnya di nilai perkuliahan. Di menu nilai perkuliahan akan muncul menu seperti ini. Ini akan dikasih tunjuk bagaimana untuk panduan pengisian nilai. Ada perintah untuk mengisikan nilai, silakan klik button edit atau mengupload nilai. Namun kan di sini kan kami setting untuk saat ini kami setting belum belum bisa menginput karena belum waktunya untuk menginput nilai sehingga belum ada tombol aksi untuk edit nilai. Nanti kami akan kalau misalkan sudah waktunya akan kami eh, tampilkan tombol edit nilai di sini dan kami isikan nilai. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa isi nilainya berapa, terus grade-nya akan muncul secara otomatis. Misalkan Bapak Ibu eh, isi nilai 75, grade-nya pasti akan muncul B atau B min. Seperti itu. Jadi sesuai skala nilai yang ada di kami. Latihan. Ya, Bu. Ini Ibu coba dengan Nidon tidak bisa masuk, tidak bisa login. Ya. Oh iya Bu, nanti saya coba minta tolongkan ke Pak Dika untuk dikirimkan username dan passwordnya Ibu ya Pak. Ya Bu. Ya, ya. Nah, ada lagi Bapak Ibu selain nilai perkuliahan yang mau ditanyakan atau mungkin presensi atau jadwalnya atau RPS-nya mungkin atau tugas kuliahnya bagaimana cara menginput atau mengupload ke sistem itu nanti kami kasih petunjuk. Pak Tian, Iya ya Pak. saya ada yang tadi itu yang di input untuk RPS-nya, itu saya lihat ada per pertemuan kan, Di RPS. ada yang per pertemuan itu ada semacam gambar yang kita input di situ. Di sini Pak, di kontrak kuliah Pak, di mana Pak? Di bagian RPS Pak Tian, ada yang tiap tiap pertemuan itu ada semacam gambar yang kita input di situ. Kalau tidak salah itu RPS, kalau saya tidak salah lihat yang tadi. Di mungkin di ini ya Pak, di kontrak kuliah ya Pak. Ini ya Pak. Iya, 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 yang ini Heeh. kontrak kuliah. Ini yang di input di sini PDF di Pak. bagian bawah ini RPS kita semua Boleh boleh yang Pak, dari boleh pertemuan RPF. satu sampai terakhir. Iya, boleh. Oh, Boleh juga di situ Pak. Iya. Jadi nanti akan sebenarnya Pak untuk RPS ini ada di awal itu di saya, di kami itu di admin universitas itu ada per masing-masing mata kuliah itu yang kami inputkan RPS-nya RPS mata kuliah itu. Seperti itu. Namun karena berhubung ada beberapa format yang tidak mirip dengan format yang ada
di universitas, sehingganya ada menu yang bisa diisikan oleh dosen masing-masing sesuai apa namanya formatnya dosen masing-masing di bagian kontrak perkuliahan. Ini Bapak Ibu bisa lihat, bisa isi per pertemuannya atau sekalian bisa juga seperti itu. Baik, terima kasih Pak Artian. Ya, baik, sama-sama Pak. Nah, untuk terkait kontrak perkuliahan yang tadi Pak, itu kan kan bisa diinput untuk RPS-nya nih, RPS-nya si mata kuliah. Nah, seperti yang saya sampaikan juga tadi, di jadwal perkuliahan, alangkah baiknya dibikin lagi di detail yang tadi jadwal perkuliahan, di setiap pertemuan itu bagian detail itu silakan diedit dan isikan materi per pertemuannya. Misalkan ini kan pertemuan satu nih, rencana materinya apa, judulnya apa, atau sub materinya apa, terus realisasi materinya apa. Itu bisa. Ini bisa diinputkan juga dokumen file presensi, lampiran materinya yang tadi kayak RPS atau jurnal perkuliahannya itu juga bisa. Jadi terserah Bapak Ibu apakah maunya di sini atau di yang tadi di kontrak perkuliahan. Tapi alangkah baiknya satu persatu submaterinya ditampilkan di materi di setiap pertemuan agar tergenerate di bagian presensi kelasnya si mahasiswa nanti. Seperti itu Bapak Ibu. Sehingganya kalau misalkan Bapak Ibu input di jadwal perkuliahan, semua yang di sini akan tergenerate secara otomatis saat saya mau mencetak bukti pengajarannya dosen-dosen yang seperti kemarin seperti tadi Pak Rektor sampaikan untuk pengurusan Jafung atau pengurusan BKD ini untuk dosen-dosen yang ber-IDN itu bisa secara otomatis akan tergenerate jurnalnya secara full yang tertulis judul perkuliahan, judul materi per pertemuan itu akan tergenerate. Saya coba ke akunnya saya atau ke akunnya Bapak Ibu Kasubag ya. Itu karena yang bisa cetak laporan jurnalnya itu dan laporan perkuliahannya itu hanya admin fakultas dan kami di admin universitas. Eh, karena kebetulan itu ranahnya fakultas dan universitas. Kalau untuk dosen masing-masing itu hanya bisa memonitoring apakah diisi atau tidak. Kalau misalkan sudah diisi itu akan muncul di kami juga. Nah, saya coba salah satu contohnya, saya cetak jurnal perkuliahannya salah satu mata kuliah nih. Coba ya Bapak Ibu. Misalnya saya cetak ini. Ini akan kalau di kami itu muncul menu di kelas kuliah itu di admin itu akan muncul menu tambah, hapus, aksi, terus cetak. Nah, di cetak ini kami bisa cetak jurnal pelaksanaan perkuliahan si dosennya dan daftar hadir si mahasiswanya. Seperti itu. Saya ambil salah satu jurnal pelaksanaan kuliah. Tampil, ada tampil ini. Ini share screen itu tampil. Saya coba ambil yang tadi kayak Kak Faki ya. Mata kuliahnya tadi apa ya? Sosiologi komunikasi konservasi. Nah, saya bentuk potret. Ini saya bisa setting apakah kosongkan materi per pertemuannya ataupun tidak. Saya coba bikin PDF. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Akan muncul seperti ini. Oh, oh tidak ya. Tunggu Bapak Ibu. Nah, dia akan muncul seperti ini. Jadi kalau jurnal perkuliahannya akan secara otomatis akan tertulis rencana materinya, realisasi materinya, terus kehadiran mata kuliah, kehadiran mahasiswanya, apakah hadir semua, terus pengajarnya siapa, tanda tangannya akan tergenerate masing-masing. Makanya itu ada di menu yang sebelumnya saya jelaskan, ada yang namanya upload tanda tangan. Nah, upload tanda tangan itu bisa tergenerate nanti di sini. Kalau misalkan Bapak Ibu upload tanda tangan. Nah, tapi kalau misalkan Bapak Ibu juga maunya
ditandatangan secara langsung setelah dicetak juga bisa. Jadi semua satu format Bapak Ibu. Jurnal perkuliahannya, absensi mahasiswanya itu akan satu format seperti ini. Nah, contoh kalau misalkan Bapak Ibu sudah isi di pertemuan yang tadi 1 sampai 16 pertemuan, terus ada rencana materinya, rencana materinya, itu akan secara otomatis tergenerate di sini nanti saat kami di akhir perkuliahan itu Bapak Ibu meminta jurnal perkuliahan di kami, gitu. Jadi ini kasubag-kasubag fakultas tidak lagi repot-repot mau isi masing-masing ataupun apa Bapak Ibu dosen lagi repot-repot mengisi rencana materinya apa, rencana materinya seperti apa, itu tidak repot lagi. Jadi sudah bisa tampil seperti ini dan ini bisa dicetak. Dan ini yang bisa dilampirkan untuk pengurusan BKD, misalkan Bapak Ibu dosen tetap yang berindian. Nah, terus untuk yang daftar hadir nih, saya coba untuk daftar hadir mahasiswa. Ini tadi ya Bapak Ibu untuk kuliahnya. Ini yang bisa akses hanya kami dan Bapak Ibu Kasubag di fakultas. Gitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu perlu untuk jurnalnya, jurnal perkuliahannya, ataupun perlu daftar hadir si mahasiswanya, seperti yang saya sampaikan tadi, maunya di awal perkuliahan sudah diminta fisiknya, atau nanti di akhir perkuliahan juga bisa, itu bisa. Itu di kami atau di Kasubag fakultas bisa dimintakan. Ya, jadi ini seperti ini ya Bapak Ibu. Ini seperti ini akan tampil daftar hadir si mahasiswanya. Jadi ada para ketua ketua kelasnya atau ketua tingkatnya, terus kehadirannya ini sampai 16 kali pertemuan. Seperti itu. Jadi tidak ribet-ribet lagi. Pak Ibu mau minta di Kasubag, misalkan Pak Berson, saya mau minta absen mahasiswa dong. Saya mau minta jurnal perkuliahannya saya dong. Itu karena saya sudah mau melaksanakan kuliah. Nah, itu kan biasanya kan oke sudah diprintkan oleh sudah dicetakkan oleh Bapak Berson nih, sudah dikasih ke Bapak Ibu. Nah, kadangkala itu di si mahasiswanya itu tidak ada, hilang jurnal perkuliahannya atau hilang absensinya atau mungkin si mahasiswanya mengakali mengisi absensi acak-acakan atau mungkin di dosen mungkin kececer berkas ini apa file ini nih itu bisa diminta lagi ke Kasubag atau di kami untuk dicetakkan lagi. Apakah dalam bentuk yang seperti ini atau dalam bentuk yang sudah di akhir yang diakumulasi oleh si mahasiswanya atau si dosennya seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin itu Bapak Ibu untuk terkait pelaksanaan perkuliahan yang by system nih disiapkan oleh Sepima. Ada lagi yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Sekali lagi ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Yang mungkin bisa Tidak ada pol ya. Wanti pisau. Iya. Bapak Ibu mungkin setelah ini kalau misalkan ini kami buatkan lagi absensinya dan akan kami serahkan ke apa eh, kirimkan ke grup dosen dan bisa diteruskan ke teman-teman yang lain yang mungkin sudah ikut dan untuk apa namanya untuk ini Bapak Ibu untuk pertemuan kali ini kami sudah rekam dan akan kami kirimkan ke Bapak Ibu juga untuk rekaman video Zoom meeting yang ada sehingganya Bapak Ibu yang mungkin terlewati apa namanya materinya pada hari ini bisa dilihat lagi di video yang kami upload gitu atau yang kami kirimkan ke Bapak Ibu. Dan mungkin Bapak Ibu yang mau bertanya bisa bertanya di kami, di saya, Pak Tian atau ke Pak Dika ataupun bisa ditanyakan ke Bapak Ibu Kasubag masing-masing.
Waalaikumsalam, Pak Tian. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam ya baik Pak. Oh, ini